Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Undang Sutarli, Pak, dari Jati Bening. Izinkanlah untuk mengajukan pertanyaan, Pak. Mengapa ada anak yang dilahirkan lewat orang tua baik dan penuh pengertian, dan ada juga yang anak yang dilahirkan dari orang tua yang jahat dan penuh kekerasan dan penghakiman? Di mana cinta dan kasih sayang Allah, Pak? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini pertanyaan menggugat juga. Ya, semoga kita tidak menggugat kepada Allah. Mengapa ada anak yang dilahirkan dari orang tua yang penuh cinta kasih, perhatian, penuh kasih sayang. Tapi ada juga anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang mungkin tidak peduli, mungkin penuh dengan kekerasan, bahkan mungkin penuh dengan penghakiman, tidak ada pengertian, bahkan di situ mungkin ya ada kekerasan. Saya mau ngasih contoh yang sederhana. Saya baru saja beberapa minggu yang lalu saya pulang dari Surabaya. Di sebuah forum yang semacam ini ada seorang ibu bertanya pada saya. Ya, pertanyaannya seperti ini. Sebelum beliau bertanya, beliau sudah menangis. Air matanya sudah keluar. Lalu saya menunggu beliau bertanya. Sampai air matanya bisa berhenti dulu karena dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Tapi saya bisa membaca betapa beratnya sebetulnya ya emosi yang sedang dia kendalikan. Lalu yang keluar cuma air mata dan suaranya tidak keluar. Kemudian saya coba berikan nasihat sebentar dan kemudian akhirnya keluar. Kata-katanya seperti ini. Saya itu orang yang tidak beruntung. Karena sejak dari kecil saya selalu dipukuli oleh ibu saya. Bahkan kalau ibu memukuli saya, ibu itu juga minta bantuan sama paman saya. Sehingga saya selalu dipukuli oleh ibu dan paman. Jadi dalam sesi pelajaran dari saya, itu sebelum saya berikan ilmu, biasanya ada sesi mengingat wajah ibu. Nah dalam sesi mengingat wajah ibu itu, dia tidak sukses mengingat wajah ibunya. Dan dia bilang pada saya tidak berhasil tadi mengingat wajah ibu saya. Karena begitu besarnya dendam dia pada ibunya, yang menurut dia ibunya itu jahat. Terus saya bilang begini, ya, tolong dengar pertanyaan saya. Pertanyaan saya seperti ini, tolong jawab dengan jujur. Siapa orang pertama yang merasakan sakit untuk kelahiranmu? Dia bilang, ibu. Siapa orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiranmu? Dia bilang, ibu. Siapa orang pertama yang harus menggadaikan nyawanya untuk kelahiran kamu? Dia bilang, ibu. Itulah kata Rasulullah, yang harus dihormati pertama adalah ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali menyebut ibu. Pertanyaan saya berikutnya, mengapa kamu ada di dunia ini? Karena ibu. Mengapa kamu besar seperti ini? Karena tangan ibu. Bukankah juru selamat kita waktu saat kita tidak berdaya adalah ibu? Terus saya jabarkan kebaikan-kebaikan ibu. Lalu saat kebaikan ibu dijabarkan, dia lupa pada keburukan ibunya. Saat itu dia bisa mengingat kembali wajah ibunya. Dan saya bilang, ibu itu melampaui surga. Karena apa? Karena surga diletakkan di bawah telapak kaki ibu. Berarti ibu melampaui surga. Makanya Allah menyatakan ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tuamu, terutama ibumu. Lalu saya bilang lagi, masihkah kau menggugat pada ibu? Dan kalau ibumu bukan itu, kamu tidak akan menjadi kamu yang hari ini. Sekarang pastikan bahwa ibumu adalah ibu yang terbaik, yang dipilih Tuhan untuk kelahiranmu. Karena Tuhan punya rencana yang hebat untuk kehidupan. Dan kita dilahirkan oleh Tuhan bukan untuk kita, untuk rencana-rencana Tuhan. Biarkan Tuhan memilih ibu kita siapa. Biarkan Tuhan melahirkan kita lewat ibu dan bapaknya yang mana. Tuhan pasti memilih sesuai dengan kecocokan data kita. Oleh karena itu, sebetulnya semuanya lahir ke alam semesta ini sempurna. Lalu kebodohan kita, kepicikan kita, kesombongan kita, ketololan kita yang sering memilah-milah. Saya mau cerita lagi dari pengalaman saya. Waktu saya kecil dan saya belum mengerti apa-apa,
mohon maaf. Saya dilahirkan dari sebuah keluarga 11 bersaudara. 12 meninggal 1. Dan sampai sekarang yang 11 ini masih hidup. Hebat ibu saya, melahirkan 11. Dan itu luar biasa. Mungkin kita baru melahirkan anak 2, 3 dengan perbedaan yang tidak terlalu mencolok saja sudah mengeluh. Ibu saya melahirkan 11 di kampung, tidak pakai dokter, tidak ada sesar-sesaran, ya. Memotong tali ali-ari aja pakai bambu, pakai hinis kalau di kampung saya. Ya. Dan inilah manusianya seperti ini. Saya waktu kecil kalau habis main bola, karena teman-teman saya itu dari keluarga berada, ada yang punya restoran, ada yang punya toko pakaian. Biasanya mereka ngambil uang, ya. Ngambil uang 25 perak itu waktu itu bisa beli lotek, ya, dan kerupuk 5. Jadi mereka ngambil uang tuh begitu mudahnya. 25 perak tuh mereka ngambil, kemudian beli minuman, beli kupat tahu, beli apa, habis main bola. Dan mereka bisa meminum minuman yang manis-manis sesuai dengan mereka mau. Kalau saya lari ke pancuran, minum air pancuran. Saat itu saya juga pernah membandingkan, kenapa saya harus lahir dari ibu yang ini? Dan ketika saya dewasa, dan saya menemukan bahwa saya hidup dilahirkan bukan untuk saya, tapi untuk tujuan Tuhan. Karena suatu saat Tuhan akan menggunakan saya untuk tujuan beliau. Agar saya bisa membawa jiwa-jiwa yang lemah. Bagaimana saya bisa membawa jiwa-jiwa yang lemah? Kalau saya lemah dan saya tidak kuat. Dan saya pastikan bahwa ibu saya adalah ibu yang terbaik yang dipakai untuk melahirkan saya. Lewat ibu yang serba kekurangan secara ekonomi, saya dikuatkan. Dari kecil belajar puasa. Sehari makan, 2 hari, 3 hari tidak makan. Mau sekolah pun tidak semudah orang lain. Saya dari rumah ke sekolah 7 kilo. Seragam saya cuma 1, jalan kaki. Ya. Kalau ketemu babi tiap hari, tiap pagi, apalagi kalau lagi hujan mendung. Dan baju kalau habis kehujanan pasti malamnya saya simpan di atas itu, di atas tungku. Pagi-pagi wangi bajunya. Ya wangi, bau asap. Ditungku dan dipakai lagi. Dan itu terus menerus kita pakai. Tapi yang luar biasa, bapak saya, beliau mengatakan, ini yang terbaik untukmu nak. Dan Tuhan merencanakan sesuatu yang hebat untukmu. Saya tidak akan menjadi sayang hari ini kalau saya tidak melewati jalan-jalan sulit yang semacam itu. Mari kita lihat sekarang, kesulitan adalah jalan Tuhan untuk kita pulang. Penderitaan adalah jalan Tuhan untuk kita pulang. Sebaliknya, mungkin yang kita sebut berkah dalam hidup justru membuat kita semakin lupa terhadap perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan, mari kita sadari bahwa ibumu adalah ibu yang terbaik. Ayahmu ayah yang terbaik. Karena kita lahir bukan untuk kita, untuk tujuan Tuhan. Kita dilahirkan pasti sesuai dengan rencana Tuhan untuk kita. Yakini bahwa sesungguhnya disitulah letak keadilan Tuhan. Jadi yang disebut tidak adil tadi, ubah sekarang. Itulah keadilan. Itulah keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim dari Cikarang. Mau menanyakan tentang di dalam Al-Quran, itu banyak pernyataan Allah yang menyatakan bahwa Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Mohon pencerahannya, maksud dari pernyataan tersebut. Iya, baik. Pak Mustaqim ya. Rajin baca Quran. Di Quran itu ratusan ayat yang mengatakan seperti itu. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa saja yang aku kehendaki. Salah satunya saya sitir dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dia kehendaki. Nah tadi Pak Mustaqim bertanya, apa maksud ayat itu? Karena apa? Kalau kita tidak cerdas, nah ini harus cerdas. Ciri manusia abad 21 nih. Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Mari kita gunakan kecerdasan Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk menyelamatkan kehidupan kita. Jangan mau menerima sesuatu tanpa argumen. Jangan mau menerima sesuatu tanpa reasoning yang jelas. Ya? Jadi pertanyaannya tadi, apa maksud ayat itu? Kan sepertinya kalimat itu kalimat pasif. Tuhan menghendaki kepada cahayanya siapa saja yang dikehendakinya.
Jadi seakan-akan Tuhan itu semena-mena menghendaki si A, lalu tidak menghendaki si B. Kan begitu? Lalu kalau kita misalkan tidak dikehendaki Tuhan, ya sudah, karena memang Tuhan tidak menghendaki saya, begitu. Hati-hati. Kalau membaca Quran itu pasti ada simetrinya. Kalau membaca satu ayat yang seperti itu pasti ada pembandingnya, penyeimbangnya ayat yang lain. Nah, oleh karena itu ya, di dalam hadis qudsi Tuhan mengatakan, aku bergantung kamu. Aku bergantung sangkaan kamu, aku bergantung kamu. Aku tidak akan merubah nasibmu kalau bukan dari dirimu sendiri. Itu ada pembandingnya ayat yang lain. Oleh karena itu, simetrinya seperti apa? Simetrinya seperti ini. Tuhan akan menghendaki kepada cahayanya siapa saja ya. Tuhan akan menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang dikehendaki. Siapa yang kehendaki Tuhan? Ya mereka yang punya kehendak. Makanya Tuhan ingin memulai segala sesuatu dari diri kita sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah jatuh usaha, atau pernah sakit, atau pernah mengalami kegagalan dan penderitaan yang agak panjang. Apa doanya Bapak Ibu? Pasti doanya, Tuhan segera dikeluarkan aku dari segala penderitaan ini. Pasti begitu toh. Ada yang berdoa, Tuhan segera aku keluarkan dari rasa sakit yang menderita aku ini. Pasti begitu toh. Tuhan segera bangkitkan aku dari kegagalan-kegagalanku agar aku menjadi orang yang sukses. Pasti begitu. Tapi apa jawaban Tuhan? Kalau kita mendengar, Tuhan akan menjawab, sebetulnya kalau aku membangkitkan kamu sekarang, aku bisa. Tapi aku ingin agar kamu bisa bangkit lewat kamu sendiri. Karena tujuanku menghadirkan ini bukan untuk menguatkanku, kata Tuhan. Tujuan aku menghadirkan ini untuk menguatkan kamu. Buat apa aku ngasih ini padamu? Seandainya yang menyelesaikan masalah ini adalah aku sendiri. Jadi sama saja dengan guru, dia yang ngasih pertanyaan, dia yang menjawab. Kapan siswa jadi pinter? Ada gak guru kayak gitu? Dia ngasih pertanyaan, dia ngasih jawaban. Tidak memberikan ruang kepada siswa untuk berpikir. Akibatnya siswanya tidak pintar. Betul gak? Ayo Bapak Ibu punya dosa waktu kecil. Waktu anak ibu ya sedang pakai kaos kaki atau pakai sepatu terbalik, pasti ibu gak sabar. Lama, biar sama ibu saja. Lalu ketika anak mau pakai sepatu terbalik dirampas oleh kita dan dibenarkan oleh kita, anak kita kehilangan satu momen. Apa itu? Tidak bisa pakai sepatu yang bagus. Kenapa? Kan dia tidak merasakan pakai sepatu terbalik itu gak enak. Karena sempat dirampas haknya oleh kita. Kecil tetapi itu sangat luar biasa. Itu sebabnya ada sebuah buku yang berjudul The Extraordinary Healing Power of the Ordinary Thing. Apa maksud buku itu? Kekuatan yang menyembuhkan luar biasa tapi caranya biasa. Memberi izin kepada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, itu biasa. Tapi hasilnya luar biasa daripada ditolong. Coba perhatikan, kupu-kupu yang keluar dari kepompong, dipotong kepompongnya, gak bisa terbang. Tapi kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya sendiri secara alami, sesuai dengan kodratnya dia dalam ruang dan waktunya dia bisa terbang dengan baik. Mengapa? Saat dia mau keluar dari kepompongnya, dia meronta-ronta. Dan saat dia meronta-ronta, sebetulnya apa yang sedang dikerjakan Tuhan di situ? Karena Tuhan sedang membuang kadar air di sayapnya. Dengan terus meronta-ronta, sampai suatu saat dia bisa keluar, sampai batas waktu bisa keluar, sayapnya tidak memiliki kadar air lagi. Dan ketika dia keluar, dia bisa terbang dengan bagus. Lihat kupu-kupu yang dibantu, sebentar terbang, sebentar jatuh. Pilih mana? Mau sebentar terbang, sebentar jatuh, atau bisa terbang melayang terus-menerus? Kan di situ. Itu. Jadi kalau Tuhan mau, Tuhan maha berkehendak. Sekarang kita sakit sebentar juga kata Tuhan, udah aku sembuhkan. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan tidak main-main. Aku yang memberikan sakit dan aku juga menunggu kamu yang bangkit dari sakitmu sendiri sampai kamu mendapatkan pesan dari sakit yang aku berikan padamu. Sehingga sakit menjadi berkah. Jadi jangan jadi guru yang ngasih pertanyaan tapi dia sendiri yang ngasih jawaban. Lucu kan? Siswa disuruh
Guru bikin pertanyaan. Setelah itu kemudian siswa juga dikasih jawabannya. Makanya kebocoran soal pada saat UN itu kan terjadi dari guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Dia yang bikin soal buat siswanya, dia yang ngasih kunci jawaban. Kapan siswa mau berpikir kritis? Kapan mau siswa berpikir kreatif? Dibunuh ya, dibunuh peluang untuk cerdasnya oleh gurunya. Itu sebabnya mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya menyaksikan di dunia pendidikan kita saat ini banyak siswa yang pintar menghafal tapi tidak pintar berpikir. Pintar menghafalkan segala teori tetapi teorinya tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan. Itu sebabnya sulit mencari orang yang bisa solve problem. Karena apa? Dia punya problem dengan dirinya sendiri. Karena pengetahuan baru learning to know, belum learning to do, tidak learning to be, tidak membentuk karakter. Makanya kata Mahatma Gandhi, salah satu dosa sosial adalah pengetahuan tidak menghasilkan karakter. Itu dosa loh. Mengajarkan orang banyak menghafal tetapi tidak berubah menjadi orang baik. Itu dosa sosial. Makanya orang yang pintar menghafalkan teorema, hukum, asas, ya, dan lain-lain, hasilnya apa? Hasilnya dia hanya menghafal, merecall, tingkat berpikir yang paling rendah. 1/6 dari pikiran itu namanya recall. Recall itu hanya mengulang-ulang apa kata orang. Bukankah yang bisa mengulang-ulang apa kata orang itu burung beo? Burung beo disuruh baca bismillah juga bisa, disuruh mengulang lagi bisa. Tetapi apakah dia bertanggung jawab terhadap yang dia katakan? Kan tidak. Betul? Kembali lagi ke pertanyaan Pak Mustaqim. Mengapa Allah di Quran berulang-ulang mengatakan, aku akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang aku kehendaki. Yang akan dikehendaki Tuhan hanya mereka yang punya kehendak. Saya sitir satu ayat saja dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-5. Ada pernyataan Allah yang sangat luar biasa. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi harapan itu bukan dari Allah. Harapan datang dari kita dulu. Begitu kita berharap, diingini oleh Allah. Makanya Allah berjanji di dalam sebuah diskusi, siapa yang berjalan kepadaku, aku akan berlari menyambutnya. Siapa yang datang kepadaku sejengkal, aku akan menyambutnya sedepa. Demikian cinta dan kasih Allah. Kenapa? Siapa yang rindu padaku, sesungguhnya aku lebih rindu lagi. Karena kalian semua diciptakan oleh cinta yang sama olehku. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan Allah akan mengazab. Bohong kalau ada orang mengatakan Allah menghukum kita. Bohong kalau ada orang mengatakan Allah itu akan memasukkan kita ke neraka. Bohong itu. Karena Allah tidak pernah menghukum hambanya. Karena begitu cintanya beliau kepada kita. Dia hanya menegur kita supaya kita tambah baik. Ulangi lagi. Dia hanya menegur kita supaya kita tambah baik. Dia tidak pernah menghukum. Karena dia maha pengasih, dia maha penyayang. Kalau dia maha menghukum, berarti dia pendendam. Maukah punya Tuhan yang maha pendendam? Tentu saya tidak mau. Dia memberi judul pada dirinya sendiri adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukankah judul itu menjadi judulnya Quran? Dan judulnya semua kitab suci juga begitu. Judulnya adalah cinta dan kasih. Karena kita ini buah cintanya. Tidak mungkin dia kemudian menciptakan kita dengan cinta dan kemudian menghukum kita dengan amarahnya. Tuhan tidak pernah memiliki amarah. Tuhan menunggu kalian untuk pulang. Makanya kalian dikasih penderitaan, lewat penderitaan kalian pulang. Tuhan kasih masalah kepada kita, lewat masalah kita pulang. Tuhan kasih kesulitan kepada kita, lewat kesulitan kita pulang. Dan saya yakinkan, kalian ketika di puncak karir, ketika tidak ada masalah, mungkin tidak akan pernah bertemu dengan saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya selalu ketiban rezeki seperti itu. Makanya murid-murid saya itu pasti berawal dari murid-murid yang bermasalah. Ketika di puncak karirnya kaya macam-macam lupa, pasti nggak ingat sama saya. Saya tanya kalian, kapan kalian butuh obat? Kapan? Saya tanya, ada obat mencret di meja. Kalian nggak mencret, kalian abaikan tuh obat. Nyimpan aja udah nggak mau. Oh, saya lagi sehat. Tapi ketika kalian mencret, kalian akan cari-cari itu obat. Betul nggak? Betul nggak? Dan obat itu dibutuhkan ketika sakit. Jadi oleh karena itu, sakit itu adalah jalan pulang kita.
Jadi untuk kalian-kalian yang hari ini dikasih oleh Allah kesulitan dalam kehidupan, sabar saja. Tekun saja untuk tersenyum pada setiap peristiwa yang terjadi. Karena di belakangnya Tuhan sudah menunggu kita. Dan Tuhan memanggil lewat penderitaan, rasa sakit, kegagalan. Karena biasanya orang di puncak karir pasti gak ingat saya. Saya yakinkan 99,99% murid saya adalah orang-orang yang ketemu saya karena masalah. Ini wajah-wajah seperti kalian. Ya. Kan baru ada kehendak, begitu ada kehendak baru dikehendaki. Bisa dimengerti Pak Mustaqim? Ya. Jadi tidak pernah pasif. Jadi sebetulnya kalau kita baca satu ayat, lihat simetrinya ayat lain. Di satu sisi Allah mengatakan, aku akan menghendaki ya hambaku kepada cahayaku sesuai dengan aku yang aku kehendaki. Di ayat lain Allah mengatakan, aku tidak akan merubah nasibmu kalau kamu tidak merubah dari dirimu sendiri. Jadi mengubah nasib itu mengubah pikiran dan perasaan kita. Sekali lagi, mengubah nasib mulai dari mengubah pikiran dan perasaan. Kalian banting tulang cari uang dari pagi sampai malam, tapi tidak mengubah pikiran dan perasaan. Pikiran bisa menjadi blok mental kita. Dan itu tidak akan pernah membuat kita sukses. Makanya rubah dulu pikiran dan perasaan. Karena bahagia hanya bisa dicapai lewat kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau kita perhatikan kisah-kisah para nabi, para rasul, para bijak, para suci di masa lalu, itu hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Mengapa bisa demikian Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita perhatikan menurut Ibu Ani tadi dalam kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, orang-orang suci di masa lalu, mungkin kita pernah mendengar kisah-kisah orang hebat di semesta ini. Ya toh? Banyak contohnya. Bahkan mereka harus terbunuh di dalam perjuangan kehidupannya. Para sahabat Rasul banyak yang terbunuh. Ya toh? Tokoh-tokoh kehidupan di semesta ini juga harus terbunuh ya lewat perjuangannya. Jadi polanya seperti itu. Kenapa ya kisah para nabi dan para rasul itu kalau dilihat itu umumnya penderitaan terus. Kita kembali lagi, apa sih peran mereka? Bukankah peran mereka itu diutus ke semesta ini untuk menarik jiwa-jiwa yang lemah? Bukankah peran mereka itu di semesta untuk mencahayakan orang-orang yang dalam kegelapan? Bukankah peran mereka untuk membantu orang-orang yang lemah? Menolong orang-orang yang butuh pertolongan? Bukankah peran mereka di semesta ini untuk memberikan keyakinan terhadap mereka-mereka yang ragu? Bukankah peran mereka itu ke semesta untuk menguatkan mereka yang lemah? Bagaimana mereka bisa menarik mereka-mereka yang lemah tadi kalau mereka tidak kuat? Lalu para nabi, para rasul perhatikan, dari sejak kecil sudah dipersiapkan untuk menjadi orang yang kuat lewat segala kesulitan. Karena memang tugas mereka itu. Jadi kalau Bapak Ibu dari kecil sulit terus hidupnya, ya tenang saja. Percaya sama Allah, siapa tahu kita sedang dipersiapkan seperti mereka. Menjadi orang-orang yang hebat di masa depan. Karena yang punya masa depan itu kan Allah. Makanya saya ajarkan dari awal tadi, mari kita belajar bersyukur terhadap yang belum terjadi. Bersyukur terhadap yang sudah terjadi, kita memilih. Bersyukur terhadap yang sedang terjadi, kita pun memilih. Tapi bersyukur terhadap yang belum terjadi, kita tidak memilih. Kita berani menerima kenyataan apapun yang akan terjadi. Suka dan duka akan terima dengan keikhlasan yang sama. Dan di situ letaknya kesempurnaan. Saya kasih sedikit gambaran, Ibu Ani. Ya, kalau ibu baca Quran surat Al-A'raf nanti di ayat 59 sampai 64 itu ada cerita tentang kisah Nabi Nuh. Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Nuh itu menjadi hebat, karena Nabi Nuh itu sparring partnernya adalah pemuka-pemuka dari mitra. Kenapa saya menyebut mitra? Karena bagi seorang nabi musuh itu nggak ada. Bagi seorang nabi itu nggak ada musuh.
Jadi kalau kita mengatakan Nabi Muhammad banyak musuh, keliru. Nabi Muhammad itu menjadikan yang kontradiksi, orang-orang yang menghalangi perjuangan beliau, mitra. Beda musuh dengan mitra? Beda. Disitulah sebetulnya pola pikir yang cerdas. Perhatikan, Bapak Ibu, ketika ada orang yang menyulitkan Bapak Ibu, memfitnah, menjatuhkan nama baik Bapak Ibu anggap mereka sebagai mitra atau musuh? Mungkin level-level kita ya, menempatkan mereka musuh, maka dimusuhi. Betul nggak? Ketika memusuhi orang, apa yang akan terjadi pada diri kita? Kita menebarkan kebencian, kita menolak kenyataan, kita berhenti berbuat baik. Betul? Dan itu sebuah penyiksaan pada batin kita sendiri, penyiksaan pada jiwa kita sendiri. Jiwa itu tersiksa loh dengan perlakuan yang semacam itu. Karena bagi jiwa terima. Terima mereka yang tidak baik seperti mereka yang baik apa adanya dengan keikhlasan yang sama. Dan kalau kita lihat ya, para nabi, para rasul tidak pernah oleh Tuhan disparing partnerkan dengan orang biasa. Dan kalau kita baca Quran selalu disparing partnerkan dengan para pemukanya. Jadi kalau yang di sebelah sana yang berseberangan itu bukan rakyat biasanya, yang dihadapkan itu pemuka-pemukanya. Sama Nabi Muhammad dihadapkan bukan sama rakyatnya Quraisy, tapi para pemuka Quraisy. Jadi kalau kita dihadapkan pada rakyatnya, mungkin level kita kan level rakyat. Ya toh, tidak ada potensi untuk menjadi level pejabat, kira-kira begitu. Kalau untuk level pejabat pasti akan dimitrakan dengan yang kuat. Tidak mungkin kan sekelas Mike Tyson kemudian mengambil mitra ya. Kelas-kelas biasa enggak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi juara? Untuk menjadi juara mitranya harus sparring partner yang selevel dengan beliau atau lebih besar dari dia. Jadi kalau Bapak Ibu bermitra dengan masalah yang begitu berat dalam hidup, ujiannya luar biasa. Luar biasa itu sedang dimitrakan untuk menjadi orang hebat. Oleh karena itu saya kasih peringatan sekali lagi, gelap bukan lawannya terang. Karena gelap adalah sarana untuk membuat yang terang semakin kelihatan terang. Bintang siang hari nggak kelihatan, baru malam hari kelihatan dalam gelap. Berarti gelap bukan untuk menghilangkan cahaya, justru untuk melihat cahaya semakin bercahaya. Makanya ujian dan cobaan bagi orang yang sudah dewasa bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuat dia semakin kuat. Lihat lagi nanti kisah Nabi Hud. Itu di Quran surat Al-A'raf ayat 65 sampai 72. Lihat kisah Nabi Soleh dari ayat 73 sampai 79 di Al-A'raf. Lihat lagi kisah Nabi Lut dari ayat 80 sampai 84. Lihat kisah Nabi Su'aib itu di ayat 85 sampai 102. Lihat kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dari 103 sampai 171. Penderitaan Nabi Musa dan Nabi Harun itu hampir 68 ayat itu. Ceritanya kesulitan. Dan puncaknya apa? Saat Musa bermunajat, ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Aku rindu padamu Tuhan. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung. Disuruh lihat gunung, makanya gunung itu lambang dari kesadaran. Apa artinya sadar? Saya tanya, kesadaran kata dasarnya sadar. Apa artinya sadar? Bukan. Sadar itu kebalikannya tidak sadar. Coba, tidak sadar apa artinya? Mati. Kalau gitu sadar apa artinya? Hidup. Jadi makanya ajaran eling lan waspada itu artinya kamu harus selalu hidup. Dan sadar bahwa dalam dirimu ada Dia yang maha hidup. Ketika sadar pada diri kita ada Dia yang maha hidup, yang ngasih hadiah kehidupan ini, dan kehidupan ini bukan untuk diselewengkan semaunya kita, baru kita akan waspada, mawas diri. Itu ajaran leluhur kita, ajaran eling lan waspada. Tapi banyak yang gak ngerti ajaran itu. Jadi sadar artinya apa? Hidup. Sadar itu artinya hidup. Makanya selalu sadar, bukan eling, bukan ingat. Selalu hidup. Loh, memangnya saya nggak hidup Pak?
Ciri kehidupan itu adalah dia sadar dengan tubuhnya, dia sadar dengan pikirannya, dia sadar dengan jiwanya. Bahwa dia yang maha segalanya meliputi ketiga-tiganya. Dia yang tidak terlihat, dia yang terlihat. Dia yang gaib, dia yang lahir. Dia yang batin, dia yang nyata. Kan gitu. Maka dia menamakan dirinya Huwaddohiru wal batinu. Aku yang dohir, aku juga yang batin. Jadi artinya bagian mana yang tidak ada dia. Begitu sadar tidak ada satu ruang dan waktu yang tidak ada dia. Makanya kemanapun kau malingkan wajah, yang dilihat adalah dia. Orang sadar melihat orang lain itu, dia melihat Tuhan. Orang sadar melihat orang lain itu, melihat Allah. Makanya tidak mungkin dia menyakiti orang lain. Makanya kesadaran menjadi ajaran penting. Itulah intisarinya ajaran eling lan waspada. Baik, jadi kuncinya para nabi, para rasul semua diberi kesulitan dari sejak kecil hanya untuk direncanakan Tuhan pada saatnya bisa menarik orang-orang yang lemah. Hanya orang-orang yang bisa membahagiakan adalah orang-orang yang jalan ketidakbahagiaannya panjang. Paham? Kalau kita dipersiapkan untuk menjadi pembahagia, perhatikan, jalan kita pasti banyak tidak bahagianya. Bagaimana kita bisa menolong orang yang tidak bahagia kalau kita belum melewati jalan itu? Kata Tuhan, lewati semua jalan ketidakbahagiaan ini. Karena kamu sedang dipersiapkan aku menjadi pembahagia. Jadi kalau Bapak Ibu banyak sekali ketidakbahagiaan dalam hidup, sebetulnya satu karena pikiran kita yang kurang cerdas, yang kedua pahami bahwa sesungguhnya ketidakbahagiaan itu hanya jalan yang dipersiapkan Tuhan. Karena kalian sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pembahagia. Jadi hebat gak tujuan Allah? Hebat, cuman kita gak mengerti. Kita hanya melihat parsial. Hanya bagian per bagian dari episode yang belum selesai. Itulah kebodohan. Sudah bodoh sombong lagi, jadi tolol. Makanya orang tolol itu biasanya ya tolol. Ya itu orang tolol biasanya cerminan dari jiwanya sakit. Makanya orang yang jiwanya sakit, mohon maaf ya, di sini gelisah, di sana resah. Di rumah bermasalah, di kantor marah-marah. Betul nggak? Iya. Kalau mau pergi ke mall, di jalan gelisah, nyampe di mall resah juga. Buru-buru, pengennya buru-buru nyampe. Udah nyampe, buru-buru pengen pulang. Tidak bisa menikmati kehidupan. Sebelum punya uang, gelisah. Udah punya uang, resah juga. Betul nggak? Iya. Gak punya uang lagi, gelisah lagi. Gak punya uang lagi, resah lagi. Kapan dia mau bahagia? Betul nggak? Kenapa begitu? Karena dia tidak bisa melihat segala sesuatu yang terjadi sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu, biarkan dia membimbing kehidupan kita. Biarkan dia membimbing jalan hidup kita. Serahkan dirimu pada Allah seutuhnya. Biarkan Allah berkarya dalam diri kita seutuhnya. Ya. Baik. Saya kira pertanyaan kita tutup dulu sampai di sini. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi di episode yang kedua. Pertanyaannya makin seru ya. Ini pertanyaan seputar kehidupan. Semoga pertanyaan ini adalah wakil dari sekian banyak pertanyaan yang mungkin selama ini masih menjadikan kita mengalami kebingungan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.